PowerPoint-nya? Jelas, nampak. Jelas. Sudah, ya, terima kasih. Baik, kita lanjutkan. Jadi judul makalah saya pada hari ini adalah analisis pelaksanaan program gerakan literasi sekolah dalam kegiatan penyusunan karya tulis siswa kelas 12 SMAN 1 Garut. Kita mulai saja. Apa yang melatar belakangi saya untuk mengambil judul ini? Ya, seperti yang tadi telah dipaparkan oleh Prof. Amin ya, bahwa budaya literasi kita itu masih sangat memprihatinkan. Seperti kita lihat di slide ini, bahwa Indonesia menduduki peringkat ke-60 dari 61 negara, dan hanya ada 1 orang yang terbiasa membaca, jadi hanya 0,001%, jadi hanya 1 orang dari 1.000 orang yang terbiasa membaca. Dan pemerintah tentu saja sudah mengantisipasinya dengan gerakan literasi sekolah. Khusus untuk SMA Negeri 1 Garut sendiri, literasi sekolah, gerakan literasi sekolah itu sudah dimulai bahkan sebelum GLS di launching atau diluncurkan oleh pemerintah. Baik, ini adalah gerakan-gerakan literasi sekolah di SMA 1 Garut. Yang pertama ada bedah buku gadis Garut. Lalu yang kedua ada pelatihan menulis cerpen untuk kelas 11. Lalu ada acara-acara lomba literasi tahunan untuk semua siswa. Lalu ada program Aku dan Buku pada tahun 2018 sampai dengan sekarang. Kalau untuk yang kedua terakhir, membaca ayat suci Al-Quran, itu sudah dilakukan sejak 2008, dan yang terakhir adalah menyusun karya tulis bagi kelas 12 sejak tahun 2008. Jadi menyusun karya tulis ini sudah dilakukan sejak tahun 2008 sampai sekarang. Permasalahannya adalah selama 12 tahun siswa ada program menyusun karya tulis di SMA Negeri 1 Garut, ternyata kesulitan tetap ada gitu kan, seperti yang dikemukakan oleh Rosidi, bahwa kesulitan siswa dalam menyusun karya tulis adalah pertama menemukan masalah, yang kedua pengambilan data, yang ketiga pengolahan dan teknik penulisan, dan siswa sudah berpikir bahwa ini lama gitu kan, memerlukan waktu lama. Jadi siswa belum apa-apa sudah malas atau sudah motivasinya sudah turun gitu kan. Ditambah lagi bahwa pembelajaran menulis karya ilmiah itu terbatas di SMA itu. Hanya dipelajari di kelas 11 semester 2. Dan ini adalah kompetensi dasar yang diperkenalkan di kelas 11 semester 2. Mulai dari bagaimana menganalisis proposal, merancang proposal, sampai pada akhirnya mengkonstruksi sebuah karya ilmiah. Hal ini tentu saja karena sedikit waktunya, tentu saja pengetahuan siswa mengenai karya tulis juga tidak terlalu banyak, tidak terlalu kuat, tidak terlalu utuh. Oleh karena itu, sekolah menindaklanjutinya dengan mewajibkan siswa kelas 12 untuk membuat sebuah karya tulis, walaupun karya tulisnya temanya bebas. Jadi siswa boleh mengambil tema apa saja, baik di dalam sekolah maupun di luar sekolah. Dan inilah hasil karya tulis siswa SMA Negeri 1 Garut sejak 2008 sampai 2019. Ya, kalau dilihat dari sisi tema mungkin tidak terlalu sesuai harapan ya. Namanya juga masih pengenalan terhadap siswa SMA. Jadi ada yang tahun 2008 ada yang tentang dampak pacaran terhadap konsentrasi belajar. Ya, walaupun secara dibandingkan dengan anak-anak kuliahan gitu kan, ini jauh sekali dari harapan. Tema-tema seperti ini masih bertahan sampai sekarang, masih ada walaupun tidak terlalu banyak seiring perkembangan waktu ya. Di sini juga ada yang tentang matematika, ada yang tentang kesehatan, ada yang tentang agama. Di sini pokoknya yang menjadi tema itu sangat banyak, sangat beragam. Bahkan semakin ke sini tapi semakin bagus gitu kan, kelihatan bahwa di sini ada yang 2017 mulai kebiasaan bahasa dalam komunikasi antar siswa kelas 12. Tahun 2018 bahkan ada yang sudah, kalau menurut saya sih ini sudah bagus ya, analisis kesalahan penulisan bahasa Indonesia pada nama papan toko di Plaza Garut. Dan yang 2019 ada yang tentang kesalahan ejaan dalam surat resmi di lingkungan perumahan Bayumbong Asri. Jadi
dari awal diluncurkannya program ini tahun 2008 sampai 2019 sudah terlihat ada perubahan dilihat dari sisi tema siswa, tema yang diambil siswa dalam karya tulisnya. Namun demikian kesulitan masih tetap ada. Dan untuk mengetahui kesulitan-kesulitan atau kendala-kendala yang dihadapi, saya melakukan penelitian survei sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Singarimbun pada bukunya tahun 1989 bahwa penelitian survei itu adalah mengambil populasi sampel dan memberikan anketnya. Di sini saya populasinya siswa SMA Negeri 1 Garut kelas 12 sebanyak 432 siswa yang terbagi dalam 12 kelas. Saya ambil secara proporsional per kelas diambil 5 orang, jadi semuanya 60 siswa, dan untuk gurunya, untuk mengetahui kesulitan guru ketika membimbing, saya mengambil dari 81 guru dalam 16 mata pelajaran, saya mengambil 2 orang per mata pelajaran, yakni menjadi 32 guru. Adapun yang instrumen yang dikembangkan berdasarkan teori dari Wardana dan Ardianto bahwa faktor penghambat kegiatan nulis itu ada internal dan eksternal. Hasil penelitiannya adalah, jadi dari sekian jumlah pilihan permasalahan penyusunan karya tulis siswa, terlihat bahwa faktor intern siswa itu lebih mendominasi dibandingkan faktor ekstern. Jadi lebih ke tidak paham, motivasi, takut, dan sebagainya. Kalau dilihat lagi, kalau kita urutkan, per subindikator, siswa kebanyakan sebanyak 87% tidak paham. Otomatis karena tidak paham, menjadi tidak terampil juga untuk menuliskannya. Selanjutnya yang ketiga adalah referensi, dan ini menjadi permasalahan yang sama seperti yang tadi dikemukakan oleh Dr. Kastam ya, kalau tidak salah, bahwa referensi di sekolah itu perpustakaannya berisi buku-buku pelajaran semua. Dan memang seperti itu keadaannya, dengan tema karya tulis siswa yang sangat beragam, dari A sampai Z, dari semua bidang kehidupan, referensi di perpustakaan tidak begitu mumpuni. Apalagi ditambah dengan adanya tuntutan dari beberapa guru pembimbing bahwa untuk karya tulis itu diperlukan buku cetak sebagai referensinya. Walaupun masih ada beberapa guru yang terutama yang milenial itu yang sudah mempersilahkan siswa untuk menggunakan jurnal dan sebagainya. Jadi di sini permasalahan referensi itu ada di permasalahan ketiga. Sementara kalau untuk yang tidak paham dan tidak terampil itu bisa dimaklumi, mungkin karena memang di SMA seperti yang tadi disampaikan untuk waktu pembelajaran karya tulisnya sendiri memang hanya terbatas di semester 2, dan itu pun semester 2 ke kelas 11, dan itu pun tidak banyak. Selanjutnya permasalahan yang keempat adalah adanya motivasi yang kurang. Motivasinya kurang. Kenapa motivasinya kurang? Karena memang untuk karya tulis itu tidak diwajibkan untuk tingkat SMA, beda dengan tingkat kuliah gitu kan, untuk tingkat mahasiswa. Untuk tingkat SMA memang tidak diwajibkan. Ini hanya program di SMA 1 Garut saja. Motivasinya menjadi berkurang. Namun ya demikian, kami terus berusaha untuk untuk memotivasi siswa agar tetap mau melaksanakan program yang ini gitu kan. Jadi banyak siswa yang merasa bahwa ini tidak penting, program ini tidak penting. Terus pada akhirnya karena siswa merasa bahwa ini tidak akan berpengaruh ke nilai, makanya sampai terakhir pas waktunya sidang mereka tetap tidak datang gitu kan. Tapi sekolah tetap mengupayakan supaya siswa tersebut tetap ikut gitu kan. Jadi di sini ada 1 menit terakhir, Ibu, mohon maaf. Oh iya. Iya, silakan. Baik. Selanjutnya kita percepat saja. Nah, sementara dari guru sendiri adanya perbedaan standar. Perbedaan standar karya tulis yang baik itu seperti apa? Ada motivasi juga sesuai dengan yang tadi, referensi juga, dan kelalaian siswa. Dan untuk kesimpulannya bahwa dari permasalahan pelaksanaan program literasi sekolah di SMA Negeri 1 Garut itu lebih ke kurangnya pengetahuan dan motivasi kalau untuk siswa, dan kurangnya referensi dari sisi eksternalnya. Jadi diharapkan
Di SMA 1 itu dibutuhkan sebuah buku pegangan yang sama antara siswa dan guru sehingga membantu penambahan pengetahuan mengenai karya tulis. Begitu juga harus ada tenggat waktu supaya siswa lebih termotivasi dan tentu saja referensi juga harus lebih dilengkapi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Luar biasa ya, tingkat SMA sudah dibiasakan untuk menulis karya tulis ilmiah begitu ya. Dan saya lihat berprogres juga begitu ya, dan semakin baik begitu. Baik, untuk selanjutnya mungkin Bapak Ibu kita beri kesempatan kepada pemakalah yang kedua. Sesuai jadwal, pemakalah yang kedua itu akan diberikan kepada Ibu Irma Charlene Oktaviani dan Ibu Siti Kamilah. Mungkin yang akan presentasi di sini Ibu Irma. Ibu Irma Charlene Oktaviani ini dari Pasca Sarjana IKIP Siliwangi. Saya izin memberikan atau menyampaikan riwayat hidupnya dulu. Ya, Ibu Irma Charlene Oktaviani ini lahir di Bandung 11 Oktober 1994. Riwayat pendidikannya di SD Sukarasa 1 Bandung, SMPN 12 Bandung, SMAN 15 Bandung, menyelesaikan S1-nya di Universitas Pendidikan Indonesia, dan sekarang sedang menempuh pendidikan S2 di IKIP Siliwangi, program studi pendidikan bahasa Indonesia. Baik, riwayat pekerjaannya, beliau pada tahun 2016 bekerja menjadi tutor belajar dalam program BIPA mahasiswa asal Korea Selatan di UPI Bandung. Kemudian pada tahun 2017 hingga 2018 mengajar ini ya Bu ya, di MA Al-Inayah Bandung. Kemudian sejak tahun 2018 hingga sekarang, Ibu mengajar mungkin ini di SMP Negeri 2 Cimahi, begitu ya Bu? Iya, betul Ibu. Iya, baik. Iya, Ibu Irma ini sudah menghasilkan 2 karya tulis. Ada 2 karya tulis yang dicantumkan di riwayat hidup yang disampaikan kepada panitia. Yang pertama berjudul Krisis Bahasa Ibu sebagai Ancaman Krisis Idealitas Lokal di Daerah Perbatasan. Dan yang kedua penerapan metode kooperatif tipe bercerita berpasangan dalam pembelajaran menulis cerita. Ada lagi tidak ya? Ada. Cerita pendek yang ketiga, ini mungkin antologi ya, antologi puisi, Mimpi Pukul 9, berjudul Mimpi Pukul 9. Iya. Baik, kepada Ibu Irma disilakan untuk menyampaikan paparannya. 10 menit ya Bu, mulai dari Ya. Silakan. Sebentar ya, saya share. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang hadirin sekalian. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan untuk saya untuk menyampaikan materi kali ini. Nah, di sini materi yang saya ambil adalah proses pembelajaran daring bahasa Indonesia pada materi teks surat pribadi dan surat dinas menggunakan metode direct instruction atau pembelajaran langsung gitu ya pada masa pandemi COVID-19. Ini masa-masa yang lagi hangat-hangatnya atau lagi viral gitu ya kalau anak-anak muda zaman sekarang gitu. Nah, materi kali ini disusun oleh 2 orang. Yang pertama oleh saya sendiri dan rekan saya Ibu Siti Kamilah. Nah, mengapa saya memilih materi tersebut? Karena memang pada dasarnya sekarang itu kita lagi mengalami musibah nasional atau bahkan global gitu ya tentang pandemi yang mengakibatkan beberapa aspek yang harus sistemnya gitu. Nah, salah satunya adalah aspek dari dunia pendidikan. Nah, yang kita ketahui mungkin di sini ada Bapak Ibu guru dan Ibu dosen yang memang dulunya mengajar langsung atau seringnya atau bahkan mungkin terbiasa dengan mengajar di kelas, bertemu dan berinteraksi dengan siswa itu secara langsung gitu. Nah, dengan adanya kasus seperti ini atau pandemi COVID-19 ini, maka pendidikan pun akan berubah gitu ya, sistem pendidikannya berubah menjadi pendidikan secara online learning atau pembelajaran daring gitu ya. Nah, berhubung
kita itu adalah di dunia pendidikan itu menganut asas belajar sepanjang hayat, maka tidak ada kata untuk berhenti belajar. Nah, dengan adanya situasi yang seperti ini, mau tidak mau kita harus mengganti sistem pembelajaran itu secara daring. Nah, untuk daring ini sendiri, upayanya itu untuk menghubungkan pembelajaran atau peserta didik dengan sumber belajarnya gitu ya. Secara fisik memang kita itu terpisah jauh, tapi bagaimana caranya kita itu sebagai guru atau sebagai pengajar bisa mendekatkan diri dengan siswa tanpa bersentuhan gitu. Jadi bagaimana cara menjadi seorang pengajar yang memesona itu walaupun daring gitu. Nah, di sini kami mencoba meneliti sebuah metode dengan menggunakan direct instruction atau pembelajaran langsung. Di sini metode tersebut adalah fokusnya pada guru ya. Jadi senternya itu guru. Nah, walaupun senternya guru, namun pembelajaran itu tidak akan berhasil kalau siswanya juga tidak aktif gitu. Jadi walaupun senternya guru, kita yang sebagai pengajarnya itu yang banyak memberikan materi atau memberikan inovasi-inovasi, tapi siswanya pun harus berperan aktif gitu dalam pembelajaran ini. Maka dari itu, rumusan masalah yang kita ambil ada 3. Yang pertama, bagaimana langkah-langkah pembelajaran daring, kemudian bagaimana efektif tidak pembelajaran daring gitu kan untuk materi menulis surat dan menulis surat pribadi atau dinas gitu. Kemudian, nah yang terpenting adalah respon siswa terhadap pembelajaran daring itu seperti apa gitu. Nah, untuk populasinya, di sini populasinya adalah siswa kelas 7 SMP 2 Cimahi tahun ajaran 2020 sebanyak 400 siswa. Namun untuk mengefektifkan waktu dan kami mengambil sampel penelitian siswa dari kelas 7F SMP 2 Cimahi yang berjumlah 37 siswa. Nah, untuk metode penelitiannya di sini menggunakan deskriptif kualitatif, instrumen penelitian itu berupa soal dan juga angket. Nah, hasil yang kami akan sampaikan adalah yang pertama tentunya skenario pembelajarannya bagaimana, kemudian hasil belajarnya siswa itu bagaimana, dan respon terhadap pembelajaran daring dengan menggunakan metode tersebut itu bagaimana. Nah, yang pertama, ini mohon maaf ya, saya sedikit narsis, di sini ada gambar saya menggunakan Meet gitu ya. Jadi skenario pembelajarannya karena memang daring itu ada yang namanya silabus darurat gitu ya, atau yang diberikan oleh pemerintah. Ada beberapa KD-KD atau atau indikator yang memang harus kita minimalisir gitu ya. Jangan sampai siswa itu terlalu fokus pada jangan sampai pengajar itu terlalu fokus pada materi gitu ya, tanpa melihat situasi dan kondisi anak gitu di rumah gitu. Jadi ada beberapa materi atau beberapa indikator yang dipangkas gitu. Nah, untuk pertemuan pertama itu KD 3.13 itu mengidentifikasi informasi, kemudian pertemuan keduanya menelaah unsur, pertemuan ketiganya menyimpulkan isi, dan pertemuan keempatnya itu menulis surat gitu ya. Nah, untuk skenario pembelajarannya ada 5 tahapan gitu ya. Dari setiap tahapannya ini sama. Yang pertama itu adalah tahapan persiapan. Jadi sebelum mulai itu anak sebelum mulai ke room online atau ke room daring, siswa itu harus memiliki akses WhatsApp dan Google Meet gitu ya. Jadi ini sangat penting karena memang ini adalah ruang belajarnya mereka dengan kami pengajar gitu. Nah, setelah tahapan persiapan, nah guru pun membuat grup WhatsApp. Nah, di sini grup WhatsApp-nya itu tidak semua siswa, tapi hanya koordinatornya saja. Jadi satu kelas itu hanya 2 koordinator. Mengapa? Karena siswanya itu sangat banyak, kelasnya itu sangat banyak, dan HP pun kadang kalau terlalu banyak grup sangat error gitu ya. HP saya juga error gitu. Jadi meminimalisir hal tersebut satu grup saja, tapi di dalamnya ada beberapa perwakilan atau koordinator. Nah, untuk tahap persiapan selesai, masuk ke tahap unggah materi ya. Jadi setelah persiapannya
laksanakan. Nah, 1 jam sebelum memulai pembelajaran itu guru membagikan bahan ajar dan PowerPoint kepada setiap koordinator kelas. Jadi di grup yang WhatsApp tadi yang berisikan koordinator, jadi memberikan dulu materi 1 jam karena satu pelajaran itu hanya diberikan waktu 1 minggu itu 1 kali dan hanya 1 jam. Jadi bagaimana caranya 1 jam itu guru bisa memaksimalkan sebaik mungkin pembelajarannya itu menjadi inovatif, kreatif, menarik, dan tentunya menjadi seorang guru yang memesona gitu. Jangan sampai ngayayai kalau bahasa Jermannya mah gitu ya. Nah, untuk waktunya itu 1 jam pelajaran. Nah, 20 menit sebelum memulai pembelajaran, peserta didik itu wajib masuk ke Google Meet. Jadi jangan sampai telat gitu, karena nanti ada presensi gitu. Nah, tahap ketiga adalah pendahuluan proses pembelajaran. Jadi seperti layaknya kita mengajar di sekolah, kita akan memberikan salam, kemudian membuka dengan doa, mendata kehadiran, dan apersepsi. Ini sama seperti kita mengajar di kelas gitu. Nah, untuk tahap keempatnya itu adalah kegiatan inti pembelajaran. Jadi ada menstimulus siswa, kemudian menampilkan PowerPoint yang berisikan video, kemudian ada materi-materi, ada soal-soal gitu ya. Nah, saat itu ada menampilkan LKS, terus siswa mengerjakan. Nah, setelah menampilkan materi gitu ya, nah siswa itu langsung mengerjakan soal. Jadi 10 menit saja materinya, soalnya sedikit gitu, waktunya hanya 10 menit dan langsung mengumpulkannya di WA guru yang bersangkutan gitu ya. Nah, setelah itu ya mengingatkan 1 menit terakhir. Yang kelima adalah menyimpulkan materi seperti biasa gitu ya. Nah, untuk hasil belajarnya ternyata walaupun daring, hasilnya itu sangat memuaskan ya Bapak Ibu, bisa dilihat di sini. Banyak sekali 37 responden itu memiliki berkriteria sangat baik, dan kriteria baiknya itu sebanyak nah, untuk kriteria cukup dan kurangnya itu tidak ada bahkan ya. Nah, ini respon yang terpenting adalah respon. Responnya ternyata ini bisa dilihat dari 37 responden, 19 orang siswa itu memilih sangat tidak setuju pembelajaran di sekolah secara langsung. Bahkan ketika saya berinteraksi dengan siswa satu persatu melalui chat gitu ya, mereka itu nampaknya lebih senang belajar secara online gitu ya, karena mungkin lebih fleksibel waktu, fleksibel tempat, dimanapun mereka bisa belajar gitu ya. Nah, tapi dengan aturan mereka harus tetap membuka kameranya. Jadi kita tahu sebagai pengajar dia sedang bagaimana. Nah, lalu 21 siswa merasa senang dengan pembelajaran secara daring, dan 15 orang siswa merasa semangat, dan 15 orang lagi merasa antusias untuk pembelajaran daring. Nah, maka dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan pembelajaran daring pada materi menulis surat dinas dan surat pribadi itu menggunakan metode direct instruction terbukti efektif dalam meningkatkan pemahaman siswa. Mungkin segitu materi dari kami. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Irma yang sudah memaparkan materinya. Mohon maaf ya agak dipotong-potong agar kita bisa tepat waktu, semua pemakalah bisa menyampaikan materi yang sudah disiapkan. Baik, kita menuju ke pemakalah yang ketiga. Menurut jadwal itu Pak Rama, namun Pak Rama berhalangan hadir. Nanti video yang dikirimkannya akan kita putarkan di akhir sesi. Setelah pemakalah terakhir, maksudnya menyampaikan materi baru video Pak Rama ya. Kita lanjut ke pemakalah yang keempat. Ini ada Ibu Nita Hermiati. Ibu Nita sudah ada? Bu. Iya, baik. Ibu Nita Hermiati, saya bacakan dulu riwayat singkat dari hidup dari Ibu Nita, riwayat hidup yang singkat ini gitu ya. Yang singkat riwayat hidupnya karena memang sudah dibuat seperti itu oleh panitia begitu ya. Ibu Nita Hermiati ini lahir di Bandung 6 Maret 1991.
beliau menyelesaikan studi SMA-nya di SMA Negeri 3 Cimahi, S1-nya di UPI Bandung, dan sekarang sedang melanjutkan studi S2 di Pendidikan Bahasa Indonesia di IKIP Siliwangi. Ya, Ibu Nita ini memiliki riwayat pekerjaan sebagai guru bimbel di Ganesha, kemudian guru bahasa Indonesia di SMP Santo Mikael Cimahi, guru bahasa Indonesia di SMPK 5 BPK Penabur Bandung, dan saat ini beliau mengajar di SMA Negeri 1 Cimahi. Begitu ya, hingga sekarang begitu. Iya, baik. Disilakan kepada Bu Nita untuk memaparkan materinya. 10 menit, Ibu. Insya Allah ya, mudah-mudahan. Iya, dimulai dari sekarang, nanti saya ingatkan. Silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang pengaruh literasi baca tulis terhadap kemampuan menulis cerpen siswa SMA. Di sini saya melakukan di SMA Negeri 1 Cimahi. Latar belakang masalah di sini saya bagi menjadi 3 poin. Yang pertama mengenai minat baca yang rendah, seperti yang sudah kita ketahui ya tadi, Indonesia itu berada di peringkat 72 dari 77 ya. Nah, selain dari minat baca yang rendah, ternyata minat baca yang rendah ini berkaitan juga dengan kemampuan menulis yang rendah. Mengapa kemampuan menulisnya rendah? Karena kita anggap tulisan itu sebagai air. Kalau misalnya kita tidak akan bisa menuangkan air dari teko atau dari gelas yang kosong. Kenapa gelasnya kosong? Karena tidak membaca, kira-kira seperti itu. Selanjutnya, kita harus meningkatkan minat baca siswa. Dan cara seperti apa? Di sini saya, lanjut. Nanti akan saya bahas ya cara yang seperti apa. Di sini untuk rumusan masalahnya saya bagi menjadi 3. Yang pertama, apakah yang menjadi permasalahan dalam proses literasi siswa? Kita kan di sini selama ini mungkin bertanya, mengapa sih hasil siswa kok kurang bagus? Mengapa siswa tidak minat dengan literasi? Ada apa sebenarnya? Kemudian bagaimana pengaruh literasi terhadap hasil menulis siswa? Apakah benar proses literasi itu berpengaruh pada hasil tulisan siswa? Kemudian bagaimana cara meningkatkan minat siswa terhadap literasi? Nanti akan kita bahas. Nah, langsung saja di sini. Untuk populasi dan sampel di sini ada 11 rombongan belajar, tapi saya ambil satu kelas yang berjumlah 30 siswa. Nah, di sini saya pakai kelas 11 IPA 3 di SMA Negeri 1 Cimahi. Metode yang akan saya gunakan di sini penelitian tindakan kelas ya. Nah, untuk prosesnya yang pertama itu, sebentar. Yang pertama itu dimulai dari tahap perencanaan. Untuk tahap perencanaannya itu sebelum saya membuat satu ramuan, tentunya saya harus menggali dulu. Saya harus mencari informasi dulu dengan cara wawancara dengan guru, kemudian dengan siswa. Saya harus menemukan permasalahan apa yang terjadi. Kalau saya sudah mengetahui permasalahannya, baru saya bisa menentukan resep-resep apa atau ramuan-ramuan apa yang bisa digunakan untuk kelas ini. Nah, setelah saya mengetahui, kemudian saya langsung masuk ke tahap pelaksanaan. Di tahap pelaksanaan ini, di siklus pertama saya memberikan treatmentnya dengan memberikan satu judul buku. Silahkan kalian membaca satu judul buku, misal novel. Ada yang memilih novel genre romantis, ada yang suka dengan fiksi, ada juga yang horor, itu silakan, saya persilakan, tapi hanya terbatas dengan satu buku. Setelah anak melaksanakan, kemudian langsung kita ke tahap mulai mengetes ya, kita melihat gimana nih pengaruh anak membaca satu buku terhadap tulisannya, terhadap kemampuan menulis cerpennya. Oh, ternyata di situ lumayan ada perbaikan, tapi belum sempurna. Nah, bagaimana saya mengetahui sempurna atau tidaknya dilihat dari hasilnya. Nah, setelah dilihat dari hasilnya, oh ternyata masih membutuhkan perbaikan lagi, masih membutuhkan perlakuan lagi. Nah, saya tambahkan lagi, kalau kemarin atau sebelumnya saya hanya memberi kesempatan untuk membaca satu buku, nah sekarang saya memberi kesempatan dengan waktu yang lebih lama, kalian bisa membaca beberapa jumlah buku.
Yang suka dengan genre romance, silahkan kalian baca genre romance sebanyak-banyaknya. Kemudian yang suka genre horor, silahkan baca genre horor sebanyak-banyaknya. Semakin banyak ilmu yang dia baca, semakin banyak literasi, maka akan semakin banyak juga ilmu dan juga informasi yang mereka dapatkan. Nah, setelah mereka membaca semakin banyak informasi yang mereka dapatkan, akhirnya bisa kita laksanakan di siklus 2 gitu. Kita rencanakan, kemudian dilaksanakan, akhirnya diamati lagi. Nah, setelah proses diamati, nah ini dari hasilnya. Dari siklus pertama, kita dapat mengetahui bahwa di sini dapat terlihat, di sini dapat dilihat ya, di siklus pertama itu masih ada yang di bawah KKM, ada yang 50, 60, 65. Mengapa nilainya seperti ini? Karena anak-anak itu menulis cerpennya, karena dia belum banyak informasi sebelumnya, mungkin teman-teman atau rekan-rekan juga pernah ada ya yang mengalami siswa ceritanya menulis cerpen, tetapi setelah kita lihat itu bentuknya seperti narasi atau deskripsi. Jadi bentuknya seperti cerita, semuanya seperti menulis diari, tidak terlihat aspek kebahasaannya, tidak terlihat bagian penokohannya, konfliknya tidak terlihat. Jadi mereka seperti bercerita biasa gitu. Nah, akhirnya setelah dilakukan treatment dengan literasi itu, di sini mulai terlihat perbaikannya. Oh, anak-anak di sini sudah mulai memahami ceritanya itu harus dibawa ke arah mana, kemudian mulai bisa menentukan akhir dari ceritanya. Biasanya mungkin permasalahannya itu siswa tidak tahu, ini saya harus menceritakannya seperti apa, tokohnya harus seperti apa, kemudian akhir ceritanya harus seperti apa. Nah, setelah mereka membaca, punya banyak referensi, sudah punya banyak informasi, akhirnya bisa menggambarkan karakter tokohnya, kemudian gaya berceritanya pun mulai terarah. Walaupun masih mengcopy atau misalnya meniru dari gaya bercerita penulis yang mereka suka. Misal, siswa yang menyukai genre-genre romance semi bucin ya kalau zaman sekarang, dia lebih suka ke arah-arah Pidi Baik. Karena Pidi Baik itu ceritanya itu banyak gombal-gombalnya dan lebih SMA banget katanya gitu. Nah, buat yang suka genre horor, dia lebih suka menggunakan kata-kata yang digunakan oleh Risa Saraswati, seperti ada yang mengutip kata seperti kerbau dicocok hidungnya. Nah, itu ciri khas dari salah satu buku yang ditulis oleh Risa Saraswati. Kemudian kalau zaman sekarang ada siswa yang lebih suka dengan genre romansnya Boy Chandra karena dianggap lebih terlihat sisi sastranya, kemudian dari kata-katanya pun terlihat lebih terarah dan lebih rapih seperti menggunakan kata-kata mutiara tapi tetap genre-genre romance gitu. Jadi menurut yang saya amati, ternyata literasi itu sangat berpengaruh kepada hasil menulis cerpen siswa gitu. Kalau misalnya biasanya siswa apakah jarang membaca? Iya, karena siswa itu lebih tertarik pada sosial media, kepada film-film, mungkin yang anak-anak perempuannya lebih suka nonton drakor gitu ya. Jadi kurang tertarik dengan literasi. Nah, akhirnya bagaimana sih caranya gitu ya? Seperti tadi yang sudah dibahas oleh Ibu Yuli, mungkin fasilitas juga itu sangat mendukung gitu ya. Tadi Bu Yuli mengatakan di perpustakaan itu lebih banyak berisi buku-buku pelajaran. Padahal seharusnya bukan hanya buku pelajaran, tapi didukung juga dengan buku-buku bacaan lainnya yang dapat menunjang pengetahuan siswa dan minat siswa. Mungkin siswa kurang tertarik dengan perpustakaan yang hanya berisi deretan buku-buku pelajaran. Jika diisi dengan buku-buku novel atau buku cerita, mungkin itu akan lebih menarik minat baca siswa gitu ya. Nah, selain dari itu juga kita harus memperbaiki pola pengajaran kita. Kita mengajarkan cerpen jangan hanya mengajarkan tapi juga harus memberi contoh. Misal, siswa harus membaca banyak buku tapi gurunya tidak membaca
Nah, itu juga tidak akan baik, tidak akan maksimal. Jadi gurunya juga harus memberikan contoh kepada siswanya gitu ya. Iya, 1 menit terakhir Ibu Nah, Nita. aduh, belum beres, gimana dong? Ya sudah, langsung ke ya kira-kira intinya seperti itu ya rekan-rekan. Terima kasih sudah berbagi ilmu di sini. Sudah ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Nita yang sudah memaparkan materinya. Kemudian kita nanti akan lanjut ke pemakalah yang keempat. Sebelumnya saya ingatkan, di sana panitia kami sudah memberikan instruksi atau mempersilakan kepada para peserta. Bagi para peserta yang ingin bertanya, silakan dituliskan pertanyaannya di kolom komentar yang ada pada ruangan ini. Nanti akan dipilih begitu ya, jika ada waktu semuanya mungkin bisa disampaikan pertanyaannya, jika tidak nanti akan kami pilih beberapa pertanyaan yang memungkinkan untuk kita jawab begitu ya, seperti itu untuk kita sama-sama diskusikan pada kesempatan hari ini. Baik, kita lanjut ke pemakalah yang keempat. Ada Ibu Ayu yang berkolaborasi dengan Ibu Nisa ya, yang akan presentasinya Bu Ayu. Baik, Bu Ayu sudah siap, Bu Ayu? Siap ya. Saya akan bacakan dulu riwayat hidupnya ya Bu Ayu, karena Bu Ayu menyusul, jadi saya tadi belum sempat untuk memprint out gitu ya, belum sempat di print out, jadi saya nyontek dulu Bu Ayu sebentar ya. Ya, Bu Ayu, Ayu Nur Fitri, beliau lahir di kota Ciamis pada tanggal 13 September 1996. Memiliki riwayat pendidikan, menyelesaikan sekolah dasarnya di SDN Mulyasari, MTS Al-Bidayah, kemudian melanjutkan SMK di SMK Bakti Kencana, lalu S1-nya beliau selesaikan di STAI Siliwangi Bandung, tetangga ya Bu ya? Dan dan sekarang sedang melanjutkan studi S2 di Pasca Sarjana IKIP Siliwangi Bandung, jurusan atau program studi pendidikan bahasa dan bahasa Indonesia ya Bu ya. Ya. Ibu Ayu ini memiliki riwayat pekerjaan, beliau sudah mengajar di SD Negeri 3 Cimerang. Di mana tuh Bu Cimerang ya? Di Cimerang. Di daerah Cimareme, Bu. Oh, daerah Cimareme ya. Baik, dan ada karya tulis yang sudah dihasilkan. Di sini dicantumkan berjudul Meningkatkan Hasil Belajar IPS dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe to stay di kelas 4. Ya, wah ini Ibu menarik sekali ya, latar belakangnya bukan dari pendidikan bahasa Indonesia, begitu beragam ya. Kemudian sekarang melanjutkan di Pasca Sarjana jurusan pendidikan bahasa Indonesia. Menarik sekali Ibu, silakan untuk memaparkan materi yang sudah Ibu siapkan. 10 menit ya Bu. Ya, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini dan rekan saya Bu Nisa mengambil judul Kajian Struktur dan Kaidah Kebahasaan dalam Menulis Teks Eksplanasi Kompleks kelas 11 SMA. Sebelumnya, teks eksplanasi kompleks itu adalah teks yang menggambarkan peristiwa, baik peristiwa alam maupun peristiwa sosial. Selanjutnya, yang melatar belakangi kami untuk menulis makalah ini, yang pertama, kurangnya minat menulis dalam teks eksplanasi kompleks. Jadi pada siswa kelas 11 SMA ini minat untuk menulisnya, terutama menulis dalam teks eksplanasi kompleksnya masih kurang. Dan itu yang melatar belakangi kami untuk meneliti tentang penulisan dalam teks eksplanasi kompleks. Dan latar belakang yang kedua, untuk mengetahui kemampuan siswa dalam menggambarkan struktur teks eksplanasi kompleks. Nah, dalam teks eksplanasi kompleks ini ada struktur-strukturnya. Dan yang ketiga,
untuk mengetahui kemampuan siswa dalam menggambarkan kaidah atau ciri kebahasaan teks eksplanasi kompleks. Kaidah kebahasaan teks eksplanasi kompleks itu sendiri, yang pertama, petunjuk keterangan waktu. Misalkan beberapa saat setelah, segera setelah. Yang kedua, petunjuk keterangan cara, misalkan sangat ketat, dengan tertib, dan tenang. Yang ketiga, penggunaan konjungsi atau kata penghubung yang bermakna kronologis. Seperti kemudian, lalu, setelah itu. Yang keempat, adapun berkenaan dengan kata-ganti yang digunakannya. Teks eksplanasi langsung merujuk pada jenis fenomena yang dijelaskan. Dan yang kelima, teks eksplanasi banyak ditemukannya ada kata kerja pasif seperti terlihat, terbagi, terwujud, terakhir, dimulai, ditimbun, atau dilahirkan. Dan yang selanjutnya, rumusan masalah dari penelitian kami. Yang pertama, bagaimana gambaran struktur teks eksplanasi kompleks karya siswa kelas 11 SMA Bina Muda Cicalengka dilihat dari hal-hal berikut. Yang pertama, identifikasi fenomena. Identifikasi fenomena merupakan identifikasi sesuatu yang akan diterangkan atau akan ditulis oleh siswa tersebut. Yang kedua, rangkaian kejadian. Rangkaian kejadian yaitu memperinci proses kejadian yang relevan dengan fenomena yang akan diterangkan. Seperti sebagai pertanyaan atas bagaimana atau mengapa. Dan yang ketiga ada ulasan. Ulasan di sini berupa komentar atau penilaian tentang konsekuensi atas kejadian yang dipaparkan sebelumnya. Yang kedua, bagaimana gambaran kaidah kebahasaan teks eksplanasi kompleks karya siswa kelas 11 SMA Bina Muda Cicalengka. Dan selanjutnya, metode penelitian yang kami gunakan yaitu metode deskriptif kualitatif. Dan yang menjadi subjek penelitiannya adalah 22 siswa kelas 11 SMA Bina Muda Cicalengka. Selanjutnya, hasil penelitiannya, data hasil analisis struktur teks eksplanasi kompleks hasil karya siswa kelas 11 SMA Bina Muda Cicalengka dapat dinyatakan mampu. Kenapa dapat dinyatakan mampu? Karena dari 22 teks siswa yang tidak memiliki struktur teks eksplanasi yang lengkap hanya 2 teks saja. Karena sesuai dengan pendapat Kosasih, struktur teks eksplanasi dibentuk oleh bagian-bagian identifikasi fenomena, rangkaian kejadian, dan ulasan seperti yang tadi sudah dijelaskan. Sedangkan dalam kaidah kebahasaan, peneliti mengambil teori dari Kosasih, yaitu penunjuk keterangan waktu, penunjuk keterangan cara, konjungsi kronologis, dan konjungsi kausalitas, kata ganti, dan kata kerja pasif. Tetapi dalam 22 teks siswa penggunaan kaidah kebahasaan hanya terdapat konjungsi kronologis, konjungsi kausalitas, dan kata ganti. Konjungsi kausalitas dan konjungsi kronologis sedangkan dalam kata ganti hanya terdapat pada 5 teks. Mungkin itu saja yang bisa saya paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, waktunya masih banyak sebetulnya, Bu. Masih 5 menit lagi. Terima kasih, Bu. Ibu siapa? Bu Ayu yang sudah memaparkan materinya. Dari sekian pemateri itu tentunya kita mendapatkan pengalaman atau informasi bagaimana pelaksanaan sebetulnya implementasi penerapan literasi dasar ini di tingkat sekolah begitu ya, karena yang baru saja kita dengar semua adalah para pemakalah yang berprofesi sebagai guru begitu ya. Baik, selanjutnya pemateri yang kelima ini
Ya, pemateri yang kelima ini beliau dari Balai Bahasa Provinsi Sumatera Selatan. Dua orang pemakalah terakhir ini adalah berasal dari Balai Bahasa Provinsi Sumatera Selatan. Selamat datang di IKIP Siliwangi. Mungkin ini pertemuan pertama ya, Bapak Basuki. Nanti akan dilanjutkan di pemakalah terakhir ada Ibu Lini Oktoviani dari instansi yang sama. Namun kesempatan sekarang mungkin diberikan dulu kepada Pak Basuki yang akan memaparkan materi yang sudah disiapkan. Disilakan Bapak. Baiklah, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada panitia yang telah memberikan kesempatan untuk saya. Saya akan memaparkan materi tentang implementasi literasi budaya dan kewarganegaraan di dalam pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia. Bapak Ibu yang kami hormati, tentunya Bapak Ibu saat ini sudah paham dan juga sudah sangat familiar dengan apa yang dinamakan dengan literasi. Yaitu kita saat ini berada dalam alam yang memang berketerbatasan, sehingga kita perlu apa yang dinamakan dengan pembacaan atau situasi yang ada di mana. Kita mulai dari pendahuluan dulu. Literasi dan pembelajaran itu ibarat dua sisi mata uang yang saling melengkapi dan juga saling membutuhkan. Tiada pembelajaran itu di dalamnya yaitu tanpa adanya literasi. Nah, oleh karena itu semua ya, apa yang dipelajari itu khususnya ilmu pengetahuan itu harus berkaitan dengan apa yang ada di tempat lain. Nah, untuk menghadapi berbagai kemajuan yang pesat di abad 21 ini, kita ini dituntut untuk memiliki satu kecakapan yang andal ya, agar tidak ketinggalan bersama-sama. Nah, fondasinya literasi yang ditawarkan antara lain ada baca tulis, kemudian numerasi yaitu berupa simbol-simbol, kemudian numerasi finansial, kemudian ada digital, sains, budaya, dan juga kemasyarakatan. Setelah memiliki fondasi literasi di atas ya yang baik, maka seseorang itu akan memiliki apa yang dinamakan kemampuan, yaitu berpikir secara kritis, kemudian ada memecahkan masalah, kreativitas, kemudian komunikasi, serta kolaborasi yang baik. Salah satu pendidikan karakter yang dapat ditanamkan kepada siswa, Bu, atau juga bisa diberikan kepada generasi muda, itu adalah literasi budaya dan juga literasi kewarganegaraan. Sadar bahwa bahasa Indonesia ini memang memiliki kekayaan budaya yang luar biasa yang dikenal oleh seluruh dunia. Pendidikan kewarganegaraan itu dapat menanamkan rasa cinta tanah air, cinta pada bangsa, dan juga cinta kepada negara. Pendidikan termasuk bentuk institusi atau peranata sosial untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia yang berhubungan dengan pencerahan akal dan budi. Sehingga di Indonesia ini nanti terbentuk manusia yang berbudayaan dan juga keberadaban mulia. Adapun maksud dan tujuannya, yaitu manfaatnya, penelitian ini untuk bertujuan mendeskripsikan literasi budaya, ada juga kewarganegaraan, dan mendeskripsikan implementasi literasi budaya dan kewarganegaraan dalam pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia. Manfaatnya, yaitu yang kita harapkan adalah dari penelitian ini sebagai berikut. Secara teoritis, penelitian ini nanti diharapkan dapat digunakan sebagai dasar atau referensi untuk melakukan literasi budaya dan kewarganegaraan. Secara praktis, penelitian ini juga diharapkan memiliki manfaat menambah wawasan, kemudian pengetahuan dan juga pengalaman dalam penerapan literasi budaya dan kewarganegaraan. Dan menjadi wujud usaha penerapan literasi budaya dan kewarganegaraan. Metode yang kami pakai yaitu metode
deskriptif dengan pendekatan kualitatif menurut Maleum di tahun 2011 halaman 5 yang berpendapat bahwa penelitian kualitatif ini adalah penelitian yang menggunakan latar ilmiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi. Data ini kita ambil ya Bu dari sumber tertulis yang berhubungan dengan literasi budaya dan kewarganegaraan. Nah, selain itu, pengumpulan data ini juga menggunakan teknik observasi, ada wawancara pada generasi muda, milenial, kemudian agar pemahaman mereka terhadap literasi budaya dan kewarganegaraan dapat lebih baik. Kemudian kedua teknik yang saya sebutkan tadi berdasarkan Sukma Dinata yaitu tahun 2015 dalam 16 observasi atau pengamatan merupakan suatu teknik atau cara mengumpulkan data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang sudah sedang berlangsung. Kedua wawancara dilaksanakan secara lisan dalam pertemuan, baik itu tatap muka secara individual. Teknik penanalisis data dalam penelitian ini yaitu pengumpulan data, redukasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan verifikasi. Adapun pembahasan kita ya, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi itu saat ini begitu pesat dan tak terelakkan lagi jika apa yang dinamakan kita kearifan dan juga kebijakan ya. Perkembangan ilmu dan teknologi dapat mengabaikan aspek-aspek yaitu aspek yang penting di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satunya yang bisa menangkis perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah dengan cara kita mengadakan literasi budaya dan juga literasi kewarganegaraan. Nah, literasi budaya ini merupakan kemampuan dalam memahami dan bersikap terhadap kebudayaan Indonesia sebagai identitas bangsa. Sementara itu, untuk literasi kewarganegaraan ini adalah kemampuan di dalam memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara. Dengan demikian, literasi budaya dan kewarganegaraan ini merupakan kemampuan individu dan masyarakat dalam bersikap terhadap lingkungan sosialnya dengan sebagian dari suatu budaya dan juga bangsa. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, di dalam peluang literasi budaya dan kewarganegaraan ini ya, dengan berpegang pada literasi budaya dan kewarganegaraan khususnya Indonesia, ini memiliki satu identitas yang jujur mengenai budaya Indonesia yang tercinta ini. Masyarakat Indonesia itu akan memahami betapa pentingnya budaya yang beragam yang ada saat ini dan dikenalkan ke dunia luar. Nah, kekayaan Indonesia yang memiliki beragam kebudayaan dari Sabang hingga Merauke merupakan aset budaya bangsa yang perlu ditumbuh kembangkan secara berkesinambungan dan menata. Tidak menutup kemungkinan itu akan menyamakan seluruh kebudayaan dalam satu ruang. Dengan kesadaran akan literasi budaya dan juga kewarganegaraan dapat lebih bersifat terbuka dan mengambil sikap yang menghormati perbedaan. Toleransi akan perbedaan ini yang menjalin hubungan kewarganegaraan secara baik dan beradab. Kemudian ya, di dalam naungan NKRI dan juga kita terkenal dengan Bhinneka Tunggal Ikanya, perbedaan itu menyatukan, bukan memisahkan. Itu menyatukan budaya Indonesia yang kaya dan beragam tersebut dapat dikenal sampai dunia luar. Jadi di Indonesia itu banyak budaya, tetapi justru itulah yang menjadikan kita menjadi satu. Tantangan literasi budaya dan kewarganegaraan. Nah, di Indonesia ya, setiap warga negara itu dari Sabang sampai Merauke itu hendaknya dituntut untuk memiliki kesadaran atas keberagaman bangsanya sendiri, stabilitas nasionalnya juga harus dibangun ya, akan tetap menjadikan negara kita yang kokoh dan juga tangguh. Nah, tanpa adanya kesadaran akan keberagaman dan juga tanpa adanya sikap saling menghormati dari berbagai masyarakat dan juga tidak menghargai, maka
kita harus tahu bahwa menghargai individu dan juga berbagai perbedaan kelompok satu dengan yang lain yang berbeda akan menumbuhkan konflik. Ini yang sangat kita hindari karena perbedaan itu sering sekali menjadikan sumber konflik. Tetapi mudah-mudahan Indonesia tidak, justru akan merapatkan persatuan yang lebih erat ketika bangsa ini membutuhkan satu lem berkat itu di atasnya ada perbedaan, tetapi tetap diselesaikan dengan cara yang baik. Nah, konflik antar pribadi atau antar kelompok, antar etnis, dan bahkan yang sekarang muncul itu antar agama, itu akan bermunculan dan akan merobohkan fondasi yang telah dibangun oleh pendiri bangsa. Nah, perpecahan akan terjadi tanpa adanya sikap saling menghormati perbedaan yang ada. Itu yang ada mungkin saat ini, itu yang kita khawatirkan. Implementasi budaya, literasi budaya dan kewarganegaraan ini merupakan suatu kemampuan untuk memahami bagaimana negeri ini keberagaman melalui literasi budaya dan kewarganegaraannya. Nah, ini semua merupakan tanggung jawab semua warga negara sebagai bagian dari suatu bangsa yang merupakan kecakapan wajib bagi setiap individu di abad 21 ini. Nah, literasi budaya dan kewarganegaraan ini hendaknya juga dimiliki oleh seluruh orang yang ada di Republik ini, terutama generasi muda atau biasa disebut juga dengan generasi milenial. Apa tujuannya? Yaitu agar tetap mencintai serta bisa melestarikan budaya lokal yang ada sebagai bagian dari identitas bangsa Indonesia. Nah, tadi saya sebutkan bahwa ada implementasi literasi budaya dan kewarganegaraan di tingkat keluarga. Ini yang ujung tombaknya. Pertama kali kita mau melakukan literasi itu dari keluarga. Kemudian implementasi literasi budaya dan kewarganegaraan di tingkat sekolah. Ada juga implementasi literasi budaya dan kewarganegaraan di tingkat masyarakat. Nah, dari apa yang telah saya paparkan tadi, dapat saya simpulkan bahwa implementasi pendidikan literasi budaya dan kewarganegaraan itu merupakan pengetahuan bagi setiap individu sebagai bagian dari keluarga, kemudian sekolah dan masyarakat. Untuk itu perlu kerjasama dan sama kita bekerja untuk mendukung literasi budaya dan kewarganegaraan sebagai bagian terwujudnya rasa cinta tanah air, cinta budaya. Kemudian selain itu, implementasi literasi budaya dan kewarganegaraan akan sangat membantu mempersiapkan nilai kepribadian dan kompetensi positif terhadap budaya lokal demi keberlangsungannya NKRI. Nah, pada akhirnya implementasi literasi budaya dan juga kewarganegaraan dapat mendukung program pemerintah menuju generasi emas pada tahun 2045. Demikian Bu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Basuki. Mohon maaf tadi terlewat, saya tidak membacakan riwayat hidup dari Pak Basuki. terlalu apa namanya ya, sangat senang gitu Pak. Kami kedatangan para pemakalah dari luar IKIP Siliwangi, khususnya dari Balai Bahasa Sumatera Selatan begitu ya. Tapi sebelumnya mungkin sekarang kita akan beralih ke pemakalah yang kelima, namun izinkan saya untuk memaparkan riwayat hidup dari pemakalah yang kelima, tapi sebelumnya juga saya akan memaparkan pemakalah yang sebelumnya Pak Basuki ya. Pak Basuki ini lahir di Kebumen. Oh, ternyata dari Kebumen ya Pak ya. Tapi tinggal di Sumatera Selatan sekarang begitu Pak ya. Iya, Bu. Nah, iya. Dari Kebumen, beliau lahir pada tanggal 29 April 1969. Menempuh pendidikan SD-nya di Negeri 1 Selang Kebumen, Jawa Tengah, SMP-nya juga di Kebumen, Jawa Tengah, SMP Negeri 1 Bulus Pesantren, SMA-nya juga di Jawa Tengah, di Kebumen, di SMA Negeri 1 Kutawinangun, dan menyelesaikan S1-nya di Universitas Muhammadiyah Purworejo, Jawa Tengah, begitu. Beliau memiliki riwayat pekerjaan sejak tahun 97 hingga 2000 itu sebagai guru MTS. Wah, dari guru juga ya, berawal dari guru ya Pak ya. Kemudian pada tahun 2000 hingga 2004 juga beliau
Oh, di sini nih mulai ke lari ini, mulai transmigrasi, mulai beralih ke Palembang ya, ke Sumatera. Beliau sejak tahun 2000 hingga 2004 itu sebagai guru SMP, SMA, SMK N4 Palembang. Nah, sejak tahun 2003 hingga sekarang beliau juga bekerja di badan sebagai peneliti di Balai Bahasa Provinsi Sumatera Selatan. Ya, di sini karya yang dihasilkannya hanya dicantumkan 2, saya yakin lebih dari ini. Ini sepertinya buku. Yang pertama judulnya Si Muncit, Cerita Rakyat Ujan Emas, Muara Enim, Sumatera Selatan, dan Sang Sungging dan Putri Senero. Iya, baik. Bapak terima kasih, dan selanjutnya mungkin Ibu Lini. Sudah siap Ibu Lini? Ya, sudah siap. Tolong ditutup ini. Ya. Ibu Lini, sambil menunggu, saya akan membacakan riwayat hidup Bu Lini. Bu Lini Oktoviani. Beliau lahir di Palembang, kalau ini asli orang Sumatera ya. Lahir di Palembang pada tanggal 31 Oktober 1972. Beliau menyelesaikan pendidikan S2-nya di Pendidikan Bahasa Universitas Sriwijaya. Kemudian beliau juga saat ini sebagai peneliti di Balai Bahasa Provinsi Sumatera Selatan. Hasilkan yang pertama berpikir positif suku anak dalam, kemudian yang kedua sistem sapaan bahasa besemah ini, kemudian yang ketiga pergeseran dan pemertahanan bahasa Palembang, yang keempat bahasa pantun Sumatera Selatan, dan yang terakhir toponimi Talang di Palembang. Lini ini. Baik, disilakan Ibu untuk memaparkan. Baik, terima kasih Bu Kar. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan makalah yang berjudul Pemanfaatan Literasi Digital dalam Pengajaran Bahasa dan Sastra Indonesia. Bahasa ini tidak hanya bergerak dari 2 arah dan bertemu langsung, tetapi bahasa dapat menjadi wahana baru dengan adanya literasi digital. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan pemanfaatan literasi digital dalam pengajaran bahasa dan sastra Indonesia. Literasi digital merupakan kemampuan untuk memahami dan menggunakan informasi dalam berbagai format yang bersumber dari sumber digital yang disampaikan melalui komputer dengan teknologi informasi. Metodologi penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif merupakan sebuah metode penelitian yang memanfaatkan data kualitatif dan dijabarkan secara deskriptif. Penelitian deskriptif kualitatif digunakan untuk menganalisis kejadian, fenomena, atau keadaan secara sosial. Sumber data penelitian ini berkaitan dengan bidang informasi digital dalam pengajaran bahasa dan sastra Indonesia. Literasi, menurut Forum Ekonomi Dunia, adalah kecakapan seseorang dalam menggunakan segenap potensinya di kehidupan. Bunyi pesawat. Sebentar. Iya, lalu pengetahuan atau keterampilan dalam bidang atau aktivitas tertentu, lalu kemampuan individu dalam mengelola informasi dan pengetahuan untuk kecakapan hidup. Ada 6 literasi menurut Forum Ekonomi Dunia tahun 2015, yaitu literasi baca dan tulis, numerasi, sains, digital, finansial, serta budaya dan kewarganegaraan. Literasi digital adalah pengetahuan dan kecakapan untuk menggunakan media digital, alat-alat komunikasi atau jaringan dalam menemukan, mengevaluasi, menggunakan, membuat informasi dan memanfaatkannya secara sehat, bijak, cerdas, cermat, tepat, dan patuh hukum dalam rangka membina komunikasi dan interaksi dalam kehidupan sehari-hari.
Di dalam pembahasan ini ada dua hal yang saya ketengahkan, yaitu pemanfaatan literasi digital dan pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia yang berbasis digital. Nah, fenomena era digital ini menurut sumber Kominfo tahun 2017, 4 dari 10 orang aktif di media sosial, itu yang pertama. Yang kedua, bisa hidup tanpa ponsel paling lama 7 menit. Jadi tidak bisa lama-lama meninggalkan ponsel. Setiap 7 menit kembali lagi untuk melihat informasi yang ditampilkan oleh ponsel. Berikutnya, mengakses internet rata-rata 8 jam per hari. Nah, ini sebetulnya adalah hal yang luar biasa yang dapat di literasi digital. Ini juga dapat menggunakan pemanfaatan literasi digital ini di dalam bidang-bidang misalnya untuk mencari kata, kosakata baru, kosakata yang berkembang itu dapat melalui KBBI daring dan luring, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kalau dulu orang mau mencari kata misalnya gancang dalam bahasa Palembang itu sudah masuk di dalam KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Itu langsung bisa melalui handphone atau gawai. Lalu pemanfaatan media sosial dalam memasukkan pembelajaran bahasa dan sastra. Jadi pengetahuan-pengetahuan baru bisa dimasukkan di dalam media sosial. Perkembangannya begitu cepat dan pesat. Lalu juga ini program-program dari Badan Bahasa, karena kami UPT dari Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, bahwa laman Badan Bahasa sebagai sumber informasi data di bidang kebahasaan dan kesastraan. Misalnya untuk melihat bahasa atau sastra yang perlu direvitalisasi, itu bisa kita lihat di laman Badan Bahasa. Lalu pendaringan bahan bacaan literasi. Bahan-bahan bacaan literasi itu orang mungkin sudah meninggalkan yang cetak, meskipun yang cetak tetap ada. Tapi bisa melalui program-program yang sudah di PDF-kan lalu diketengahkan melalui literasi digital. Lalu pemanfaatkan media massa baik daring maupun luring sebagai sumber. Konon katanya yang koran cetak akan pula ditinggalkan oleh masyarakat dengan adanya perkembangan literasi, dengan adanya perkembangan digital. Maka pemanfaatan media massa, misalnya Tempo atau koran-koran lain itu juga ada dalam bentuk digital. Nah, di sini di akhir penutup simpulan bahwa pemanfaatan literasi digital dalam pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia dapat memperlancar dan mempermudah kegiatan belajar dan mengajar di sekolah. Kemudian yang kedua, bahasa Indonesia dapat berperan dalam pengetahuan, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk membentuk jati diri dan kepribadian bangsa Indonesia. Dan yang terakhir, literasi digital adalah pengetahuan dan kecakapan menggunakan media digital, alat-alat komunikasi atau jaringan dalam menemukan, mengevaluasi, menggunakan, membuat informasi, dan memanfaatkan secara sehat, bijak, cerdas, cermat, tepat, dan patuh hukum dalam rangka membina komunikasi dan interaksi dalam kehidupan sehari-hari. Demikian penjelasan ini, mudah-mudahan dapat bermanfaat dan berdiskusi. Saya kembalikan kepada moderator, Ibu Kar, silakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Lini yang sudah berbagi materinya cukup menarik begitu ya, sesuai dengan era yang saat ini sedang kita jalani begitu ya, era digital gitu ya. Saya ingat sekali Kepala Badan tahun lalu sebelum Prof. Amin, Prof. Dadang mengatakan bahwa jangan mengujarkan digital katanya begitu. Digital katanya begitu. Oh iya baik. Jadi ingat ya digital begitu ya. Karena katanya G gitu ya. Karena bahasa Indonesia itu pelafalan dengan penulisan itu sama begitu ya. Baik Ibu Bapak, sudah selesai semua pemakalah menyampaikan materinya. Ada satu lagi mungkin yang ingin kami ini ada amanah
kebetulan Pak Rama tidak berhalangan hadir hari ini, Pak Yusef mungkin bisa membantu saya untuk memutarkan video sambil saya atau nanti Bu Aurel bisa melihat siapa saja yang bertanya di kolom komentar, ya. Kemudian kita simak dulu video yang dikirimkan oleh Pak Rama kepada panitia, ya. Kita sambil menunggu sesi tanya jawab, begitu ya. Silakan Pak Yusef. Sebentar ya. Sudah banyak juga nih yang bertanya ya rupanya. Nanti kita kalau ada waktu mungkin semuanya, kalau tidak nanti kita pilih ya Bapak Ibu. Sebentar, sedang coba untuk diputarkan. Masih berproses ya. Ada 3. Ya, Bu, nanti untuk pemakalah informasi mengenai sertifikat dan proceeding akan diinformasikan melalui WA group yang sudah dibentuk sebelumnya oleh panitia, begitu. Dan penampilan Bapak Ibu saat ini pun itu sudah ada tim kami yang mendokumentasikan. Insya Allah kami grup para pemakalah, jadi nanti untuk laporan dan sebagainya bisa diunduh di sana, begitu. Pak Yusef masih ini bagaimana? Coba sayang. Pak Yusef? Sebentar. Oh iya, baik. Nah, untuk Bu Aurel bisa membantu saya untuk membagikan link daftar hadir untuk para peserta mungkin? Ya, karena kita sudah di penghujung acara juga sebelum acara sesi tanya jawab. Atau mungkin sambil menunggu Pak Yusef, kita bacakan saja dulu ya pertanyaan yang sudah masuk agar tidak membuang waktu. Mungkin ya di sini saya ada pertanyaan yang pertama disampaikan oleh siapa nih yang bertanya nih? Yang pertama itu dari Pak Ruli, Bu. Ya, dari Pak Ruli. Bu Aurel bisa membantu saya untuk membacakan pertanyaannya? Bisa, Bu. Iya, silakan. Bentar ya, Bu. Oh ya. Yang pertama dari Pak Ruli. Pertanyaan pertama itu, bagaimana cara menghindari plagiat dari hasil karya tulis siswa dan pelaksanaan bimbingan pada saat pandemi? Itu untuk pemakalah pertama mungkin ya? Oh iya, karya tulis ilmiah ya, plagiat ya. Bagaimana, bisa diputar dulu videonya? Berarti di pertanyaan ini ditujukan kepada pemateri pertama ya? Iya, Bu. Iya, pemakalah pertama Ibu Yuli. Mungkin Bu Yuli sambil mempersiapkan jawaban. Jadi bagaimana cara menghindari plagiat dalam karya tulis ilmiah, begitu ya? Bu Mekar sudah ada? Ya. Belum Pak, belum terputar. Kemampuan produktif dan kemampuan sabar sudah ada? Suara ya? Suaranya saja Pak, tidak ada gambarnya. Bersaing dan berkualitas kerjaan. Bentar. Ketika mereka lulus nanti, suaranya. Orang lainnya dan mereka bisa diterima dan menjadi seorang dari dunia kerja. Iya. Ditutup saja dulu mungkin ya. Ya. Jika hanya mencerdaskan cara ya, kita beralih dulu ke Bu Yuli. Mungkin Bu Yuli bagaimana bisa menanggapi pertanyaan dari peserta? Bagaimana katanya cara? Ya, silakan. Jadi kalau untuk tingkat SMA sebenarnya memang sangat rentan untuk terjadi plagiarisme. Nah, caranya kalau yang saya tahu, yang saya lakukan, karena kami belum ada Turnitin, jadi yang saya lakukan sebenarnya
terlihat ya karya tulis siswa itu yang benar-benar hasil karya sendiri sama yang bukan itu terlihat dari bahasa yang digunakan. Kalau sudah enakeun, kok ini enakeun ya, kok ini kayaknya bagus banget ya. Jangan dulu share screen yang lain. Oh iya, boleh, Mangga. Ya. Kita coba lagi. Iya. Ya. Kalau sudah misalnya sudah bisa. Kalau nanti kita terkendala mungkin tidak apa-apa Pak Yusef, tidak kita putar juga ya. Bisa. Oh ini, iya. Agar nilai-nilai. Iya, di ini dulu di apa? Di stop dulu videonya, Pak Yusef. Kita dengarkan dulu satu jawaban dari Bu Yuli biar selesai. Iya. Di pause dulu. Sudah ada tapi di pause dulu saja. Kurang ini juga. Tidak ini sih. Sepertinya ini Pak Yusef tidak bisa. Ya, tidak apa-apa Pak Yusef, tidak usah kita tampilkan saja mungkin karena waktunya sudah ini. Kita lanjut ke Bu Yuli saja dulu. Bu Yuli mangga. Ya untuk tingkat SMA. Iya, untuk tingkat SMA kan bahasa anak sudah kelihatan sebenarnya ya. Mana bahasa anak, mana bahasa yang memang dia hasil plagiarisme. Nah, kalau memang sudah, walaupun itu berawal dari rasa seudon kita ya. Nah, kalau yang saya lakukan ya saya tinggal ketik ulang atau saya tinggal copy, lalu saya paste di Google. Kalau memang sudah biasanya sudah langsung kelihatan kalau memang mereka ngambilnya dari Google. Yang tidak terdeteksi mungkin kalau mereka mengambilnya dari karya tulis yang sudah jadi, yang benar-benar yang tidak dimasukkan ke internet mungkin gitu kan. Terkait dengan pertanyaan yang kedua, bagaimana cara kami membimbing ini seperti ini. Jadi kita melalui Google Classroom. Di sini kelihatan bagaimana komentar-komentar terhadap karya tulis siswa yang masuk. Kalau memang siswa masih belum mengerti tentang ini, kami melakukan Zoom meeting seperti ini untuk menjelaskan bagaimana bab 1, bab 2, bab 3 dan selanjutnya terkait penulisan dan terkait isi. Mungkin seperti itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Iya, baik. Pertanyaan dari Pak Ruli sepertinya sudah terjawab ya. Kasus plagiarisme ini ya jangankan di tingkat SMA mungkin ya Bu Yuli, di tingkat mahasiswa juga itu hal ini memungkinkan, bahkan mungkin di kasus-kasus ini masih juga terjadi di tingkat dosen, guru dan sebagainya begitu ya. Mungkin hal yang perlu kita antisipasi adalah ya kita harus tertib gitu ya, tertib mengikuti sistematika dan aturan dari karya tulis ilmiah begitu ya, seperti itu. Dan salah satu caranya mungkin kalau di tingkat perguruan tinggi atau kita ya tingkat mahasiswa itu biasanya perguruan tinggi menyediakan alat gitu ya, jadi itu bisa dideteksi gitu ya. Dan sekarang sebetulnya sudah ada juga sih yang gratis-gratis, namun tingkat akuratnya mungkin itu masih diragukan begitu ya. Jadi ada yang kalau di setiap perguruan tinggi biasanya memiliki alat tersendiri begitu ya, yang memang harus membeli begitu ya, seperti itu. Baik, terima kasih Bu Yuli. Pertanyaan yang kedua bisa disampaikan Bu Aurel dari siapa? Kedua itu masih dengan Pak masih dengan Pak siapa tadi? Pak Ruli ya tadi teh. Ya, setelah Pak Ruli siapa? Ada lagi Bu dari Pak Ruli itu pemakalah keduanya. Jadi untuk pertanyaan untuk pemakalah kedua, pertanyaannya itu seperti ini Bu. Dari tahap pembelajaran yang tadi diuraikan, kapan pemberian tugas secara direct introduction diberikan dan apa di pembelajaran yang diperoleh untuk pembelajaran secara online menggunakan direct instruction tersebut? Kepada pemakalah kedua. Masih Pak. Iya, silakan. Bagaimana katanya? Kapan pemberian tugas itu, kapan pada tahap?
Ya, terima kasih untuk Pak Ruli yang sudah bertanya. Nah, untuk pemberian tugasnya di sini masih pada saat jam pembelajaran Bahasa Indonesia, yaitu setelah penerangan materi. Nah, untuk penyampaian tugasnya, karena kalau di Google Classroom itu kebanyakan anak telat untuk mengerjakan gitu ya, banyak yang bahkan mengumpulkannya itu 2 minggu, 3 minggu, maka saya membuat sebuah inovasi berupa bahan ajar interaktif. Nah, di situ saya menggunakan quizzes, kemudian saya menggunakan LK-nya itu berupa live worksheet ya, mungkin boleh sedikit memperlihatkan Ibu di share gitu mungkin. Sebentar ya. Nah, di sini saya itu membuat LK-nya atau tugasnya itu setiap pertemuannya beda-beda ya, Bapak atau Ibu gitu. Jadi ada yang menggunakan quizzes, ada yang menggunakan live worksheet ya. Mungkin sudah tampil contohnya. Apakah sudah tampil? Mungkin Bapak Ibu bisa melihat. Ada Bu, ada. Halo? Iya, bisa Bu, ada. Nah, di sini saya menggunakan bahan ajar LKS. Di sini ada videonya, kemudian ada materinya secara singkat. Lalu siswa pun untuk tugasnya langsung mengerjakan di sini. Jadi mengefektifkan waktu siswa telat mengumpulkan tugas. Jadi contoh saja misalnya ini mengisi ya, ini saya asal saja gitu ya. Semoga nanti siswa nggak ngasal gitu, karena memang ini untuk nilai pengetahuannya, ini saya ngasal gitu ya, ada beberapa pertanyaan yang memang mencakup KD gitu, sesuai dengan pertemuannya. Nah, ini juga ada, ada video, kemudian mengerjakan LK-nya juga misalnya seperti ini kan, kalau untuk surat, ini termasuk apa sih gitu, karena ini sangat, menurut saya ini adalah sangat inovatif dan memang membuat anak itu senang tanpa mereka harus menulis, tanpa mereka harus memfoto, kirim ke GCR, waduh, membuat anak itu malas gitu. Nah, setelah ini mereka langsung mendapatkan nilai. Nah, ini mereka di sini langsung mendapatkan nilai, misalnya namanya adalah Irma gitu ya. Ini kelasnya kelas 7C, anggap saja ya. Schoolnya SMPN 2. Nah, misalnya seperti ini ya, contoh. Nah, lalu anak itu langsung mendapatkan nilai di sini, Sarah. Nah, nilainya 1 dari 10, wah gitu kan. Nah, langsung nilai tersebut langsung masuk ke gurunya. Jadi ini sangat interaktif. Jadi tidak membutuhkan waktu lama, siswa juga senang mengerjakan, tugas juga terpenuhi tanpa kita harus di grup, hai tugas cepet. Nah, tidak seperti itu gitu ya. Jadi anak itu setiap harinya, Bu, tugas sekarang apa ya, nanti minggu depan apa ya medianya. Nah, itu di situ yang menunjang kita bagaimana caranya menjadi walaupun teacher center atau berfokus pada guru, tapi bahan ajar atau media pembelajarannya harus membuat anak itu mau belajar, daring itu tidak membosankan, daring itu tidak melelahkan, daring itu tidak capek gitu. Seperti itu mungkin Bapak. Terima kasih. Baik, begitu. Masih ada tidak Bu Aurel pertanyaan? Masih ada? Kalau tidak salah tadi saya membaca, apakah pernah dilakukan penelitian di sekolah lain untuk metode direct langsung ini, begitu ya kalau tidak salah? Iya, itu Bu. Direct langsung, jadi metode direct, saya ingat direct itu ya langsung. Masih untuk makalah kedua, Bu? Iya, ada pertanyaan itu kalau tidak salah ya, saya membaca itu ya. Ya. Pernah tidak Bu katanya untuk perbandingan, pernah tidak dilakukan penelitian yang sama, begitu menggunakan metode ini di sekolah yang berbeda begitu? Sebelum untuk
Belum Bu, karena memang ini baru gitu ya, karena memang pandeminya juga baru, kemudian saya juga berinovasinya baru, jadi belum. Tapi mungkin nanti mungkin ada dari Bapak Ibu di sini mungkin bisa mencoba gitu, nanti kita bandingkan gitu, apakah memang sama hasilnya atau memang berbeda. Baik, berarti apa namanya, karena penelitian ini dilakukan pada masa pandemi sehingga mungkin belum pernah dilakukan di instansi lain atau di sekolah lain begitu ya. Jadi baru di Bu dari Bu Ayu untuk makalah keempat, pertanyaannya begini Bu, bagaimana cara atau tips sebagai guru, terutama guru sekolah dasar, murid dengan kondisi fasilitas sekolah yang kurang memadai? Nah, makalah keempat itu Bu Nisa ya? Bu Ayu? Yang bertanya Ayu ditujukan yang kepada Bu Ayu. Sebelumnya Bu, ketiga berarti ya Bu? Oh iya. Berarti apa tuh? Yang literasi baca tulis juga ya? Bu Nita ya? Oh iya, Bu Nita. Silakan Bu Nita, bagaimana tanggapannya? Kalau selama itu, maaf, itu untuk SD atau gimana Bu tadi pertanyaannya? Ya. Bu Ayu bagaimana Bu Ayu yang bertanya? Ya Bu, intinya tips untuk guru lah gitu, karena saya kan guru di sekolah dasar gitu, jadi untuk menumbuhkan minat baca dan literasi gitu Bu. Kalau untuk literasi dan minat bacanya, kalau untuk di SD mungkin lebih banyak menggunakan buku-buku yang bergambar ya, karena zaman sekarang kan sudah banyak di toko buku juga banyak buku-buku yang lebih interaktif gitu. Kalau untuk SD lebih menariknya itu kalau misalnya banyak ada buku apa ya, saya lupa itu namanya, yang begitu dibuka kayak misalnya ada istananya, tiba-tiba begitu dibuka langsung ada istananya. Itu sepertinya lebih menarik ya kalau untuk di tingkat SD. Kemudian kalau selama pandemi bagaimana gitu ya untuk menumbuhkan minat bacanya, mungkin bisa dibantu dengan orang tua ya, dibantu oleh orang tua kalau misalnya untuk masih tingkat SD. Tapi kalau untuk SMA, saya rasa itu sudah bisa diarahkan untuk membaca Wattpad. Wattpad kan bisa diakses ya dengan di online ya Bu ya gitu. Iya, betul. Misalnya kalau saya kebetulan saya kurang suka baca di handphone, jadi saya lebih suka baca novel Wattpad yang sudah dibukukan, tapi ternyata bisa juga diakses di handphone. Jadi sebenarnya untuk literasi itu tidak memiliki pembatas, tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Betul, gitu ya. untuk era sekarang. Iya, betul, tepat untuk era ya, kalau sudah biasa memegang handphone atau telepon genggam, artinya ya kita juga bisa melakukan kegiatan itu melalui telepon genggam. Iya, betul. Tidak ada alasan untuk tidak berliterasi sebenarnya ya. Betul. Iya, masih ada Bu Aurel? Sudah ya, sepertinya ya. Baik. Baik Bu Nita, terima kasih. Sama-sama. Ya, jika tidak ada lagi pertanyaan, kami sudah membagikan link untuk peserta ya untuk diisi. Itu akan menjadi data pengiriman sertifikat para peserta, begitu ya. Silakan diisi. Baik, kalau begitu saya akan menyimpulkan hasil diskusi kita yang luar biasa, gitu ya. Ini saya katakan paket komplit literasinya karena dari awal sampai akhir itu ditutup dengan tadi kita sudah melihat ada literasi baca tulis begitu ya, kemudian ada literasi kewargaan tadi Pak Budaya dan Kewargaan Pak Basuki dari Balai Bahasa Sumatera Selatan, dan ditutup oleh literasi digital oleh Ibu Lini. Jadi literasinya cukup cukup komplit gitu ya di ruang satu ini. Baik, izinkan saya untuk menyimpulkan hasil diskusi kita pada kesempatan hari ini. Jadi sesuai dengan materi utama Seminar Nasional Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia IKIP Siliwangi tahun 2020
materi literasi dasar dalam pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia yang inovatif dan kreatif, itu sebetulnya kita bisa melakukan berbagai upaya, salah satunya yang dilakukan oleh Bapak Ibu pemakalah pendamping pada ruang satu ini, begitu ya. Salah satunya melakukan banyak penelitian, begitu ya, melakukan banyak praktik baik literasi, begitu ya, khususnya di literasi dasar ini, di 6 literasi dasar ini, begitu ya. Dari pemateri pertama kita bisa mengambil kesimpulan bahwa untuk memateri literasi dasar kita bisa melakukannya melalui sebuah pembiasaan. Pembiasaan yang dilakukan oleh Ibu Yulianti dari SMA Negeri 1 Garut ini, kan beliau sudah melakukan ini lebih dari 1 tahun tentunya, artinya bisa dikatakan sudah dilakukan sebuah pembiasaan, begitu ya. Melalui pembiasaan ini diharapkan nantinya ya, mohon Teh Nadila untuk di mute dulu. Teh Nadila, Ibu atau Teh Nadila bisa di mute dulu. Teh Nadila bisa di mute dulu. Teh Nadila boleh di mute dulu. Teh Nadila. Ya, boleh di-mute dulu Teh Nadila. Terima kasih. Ya, jadi melalui pembiasaan ini diharapkan nantinya bisa menjadi sebuah budaya, akhirnya menjadi sebuah budaya ya. Dan kita bisa melahirkan banyak generasi literat begitu. Kemudian dari pemakalah selanjutnya ternyata ada faktor untuk mendukung kegiatan literasi ini, keberhasilan kegiatan literasi ini. Salah satunya adalah fasilitas. Tentunya perpustakaan sekolah yang menjadi sarana atau sebagai fasilitas utama di sekolah untuk mendukung kegiatan literasi ini tentunya menjadi hal penting. Salah satunya adalah penyediaan koleksi buku yang bervariasi, bukan sekadar menyediakan koleksi buku mata pelajaran begitu ya, buku-buku paket mata pelajaran saja, tetapi harusnya bisa mengadakan atau menambah banyak koleksi yang bisa menambah minat baca itu tersendiri begitu ya. Kemudian selanjutnya juga ternyata kalau di sekolah mau tidak mau seperti tadi yang disampaikan oleh para narasumber utama kita, faktor guru itu menentukan juga. Ya, faktor guru menentukan juga. Tentunya guru salah satu yang digunakan adalah strategi atau metode pembelajaran yang dia pilih pada saat menerapkan, pada saat melaksanakan atau mengimplementasikan ini, begitu ya, kegiatan literasi ini. Ya, guru, saya pernah ingat bahwa metode yang baik itu adalah tauladan. Tidak ada strategi dan metode yang paling ampuh sampai saat ini yang mengalahkan metode tauladan. Sehingga di sini artinya guru, ya, guru sebagai bagian dari sekolah yang juga merupakan pendukung terlaksananya gerakan literasi yang sudah dicanangkan oleh pemerintah itu memiliki pengaruh besar. Jadi guru tidak hanya menginstruksikan, guru tidak hanya memerintah, silakan membaca, ayo menulis begitu. Tapi semua itu harus diawali dari gurunya juga, menjadi contoh. Mungkin bukan hanya sekedar memberi contoh, tapi menjadi contoh. Apalagi hanya sekedar menginstruksikan, mungkin itu tidak akan berhasil, begitu ya. Kemudian karena sejatinya metode pembelajaran juga harus menjadi metode pembelajaran yang akhirnya mengarah atau menggiring siswa untuk senang membaca, begitu ya. Karena pembelajaran itu sejatinya adalah tujuannya adalah kebahagiaan, mencapai sebuah kebahagiaan, begitu. Jadi proses pembelajarannya juga harus yang membahagiakan, yang menyenangkan, yang membuat anak bagaimana memunculkan rasa senang untuk membaca, begitu ya, seperti itu, membaca dan menulis. Jadi tadi metode yang tepat adalah tauladan. Jadi mari kita mungkin sebagai guru juga menjadi contoh terlebih dahulu, lalu akhirnya memberi contoh dan kemudian nanti kita bisa menyuruh. Jadi menginstruksikan. Ketika kita menginstruksikan pasti didengar kalau kita sudah menjadi contoh gitu ya. Kemudian tadi luar biasa diakhiri oleh Pak Basuki dan Bu Lini yang merupakan orang Badan Bahasa Balai Bahasa dari Provinsi Sumatera Selatan. Betul, sekaitan dengan seperti yang kita ketahui kurikulum 2013 ini kurikulum untuk khususnya pembelajaran bahasa Indonesia itu selain sudah
berbasis genre teks, maksudnya itu sudah mengarah ke kegiatan literasi. Memang kita memfokuskan ke kegiatan literasi dasar itu. Juga selain itu ditambahkan oleh Pak Basuki adalah PPK, penanaman pendidikan karakter yang memang tidak bisa dilepaskan dari literasi ini begitu ya. Kegiatan ini tentunya harus bersinergi begitu ya. Dan terakhir tentunya di era ini, era yang digital, era yang memang segalanya sudah serba, kita tidak bisa mengingkari, kita tidak bisa menutup diri untuk untuk membuka diri untuk bisa meningkatkan kemampuan literasi digital kita karena eranya sudah era ini. Dan betul tadi terakhir tidak ada yang tidak, maksudnya kita tidak boleh beralasan lagi tidak bisa melakukan kegiatan literasi karena pada saat ini semuanya sudah dipermudah sebetulnya. Tadi Ibu Lini sudah menyampaikan, kita dulu kalau mau mencari makna yang sulit itu harus mencari kamus begitu ya, kamus itu berat dan sebagainya. Kalau sekarang tidak perlu karena sudah disediakan, ada KBBI daring begitu ya, ada KBBI luring yang dalam bentuk offline-nya, yang dalam bentuk daringnya, yang dalam bentuk aplikasi yang bisa kita bawa kemana-mana melalui satu alat yang disebut dengan telepon genggam yang sekarang sudah pintar begitu ya. Kadang-kadang pintarnya melebihi orang yang menciptakannya begitu ya, sehingga kita tidak pede, mahasiswa-siswa tidak pede begitu, tidak percaya diri. Kalau misalnya apa-apa lari ke Google begitu ya, padahal yang menciptakan Google adalah manusia. Jadi tetap saja mungkin di era ini meskipun kita harus terbuka, harus harus mengikuti perkembangan kemajuan teknologi, tetapi kita tidak boleh dikalahkan oleh teknologi itu sendiri yang merupakan ciptaan dari manusia, seperti itu. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Terima kasih, berbahagia sekali saya mendampingi Bapak Ibu yang luar biasa sudah berbagi di kesempatan hari ini di acara Seminar Nasional Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia IKIP Siliwangi yang ke-20. Akhir kata mungkin saya sebagai moderator mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila kami dari pelayanan, dari informasi mungkin begitu tidak maksimal begitu ya, atau dari tadi jaringan dan sebagainya. Inilah era digital, inilah pembelajaran daring, apapun tentu masih ada kekurangan. Kekurangan ini tentu tidak bisa kita hindari begitu ya, seperti itu Bapak Ibu. Baik, karena semua acara sudah kita laksanakan, maka mungkin saya atas nama panitia dan Bu Aurel dan Pak Yusef mengucapkan terima kasih dan mohon maaf sekali lagi. Sampai jumpa tahun yang akan datang, Bapak Ibu pemakalah khususnya. Mudah-mudahan masih bisa bersilaturahmi dan berpartisipasi dalam kegiatan rutin kami ini. Sekali lagi terima kasih, Bapak Ibu boleh meninggalkan ruangan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yusef mungkin atau Bu Aurel bisa kita dokumentasikan dulu. Bisa Pak, Ibu. Ya, dikomentasikan dulu semuanya. Mungkin bisa membuka layarnya dulu semuanya agar videonya dibuka dulu semua, biar kita ambil gambar dulu. Bentar. Jangan lupa juga mengisi link yang sudah kami sediakan ya Bapak Ibu. Sudah Pak Yusef? Satu, sebentar ya. Karena harus ada 3 slide. Baik. Oke, 2 lagi ya. Oke. 2. Satu lagi. Tiga. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Selamat kembali ke tempat masing-masing. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, terima kasih semuanya. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu. Iya. Waalaikumsalam Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Terima kasih. Sama.
Salam, makasih Ibu. Izin live Ibu. Iya boleh. Terima kasih semuanya. Izinnya Bu. Ya. Pak Yusef, itu ada berita duka di IKIP Siliwangi. Bu Aurel sudah mendengar? Siapa meninggal, Bu? Pak Effendi, Pak Warek 3. Allah. Oke, kita lanjut di chat ya. Ya. Kita live ya.